Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, sepanjang tahun sebelum pemilu 2024, ASN aparatur sipil negara secara bertubi-tubi dihujani beragam kabar yang menggembirakan. Terlebih ketika mengetahui pidato pengantar era APBN 2024 dan nota keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 16 Agustus lalu. Presiden mengusulkan penaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah serta TNI Polri sebesar 8%. Pemerintah beralasan penaikan gaji ASN adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. Tidakkah penaikan gaji ASN dapat menghambat alokasi dana proyek prioritas pemerintah itu sendiri? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Jumat 18 Agustus 2023, dengan tema Royal untuk Amtenar di tahun pemilu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kelihatannya agak lelah, mungkin kemarin lomba-lomba 17 Agustus, siapa tahu begitu ya. Karena gembira kita ceria. Gembira. Walaupun bukan ASN, walaupun bukan pensiunan, tapi kita bergembira sebagai juga. warga negara Indonesia, bergembira juga. Bergembira kita. Karena berarti masih ada cukup uang ya untuk memberikan gaji bagi para Amtenar ini. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini terkait dengan remisi. Seperti biasa, Bang Don, 17 Agustus ada remisi, tapi dikatakan di dalam berita ini remisi diobral untuk koruptor. Di dalam berita dikatakan ada 16 napi korupsi yang langsung bebas setelah dapat remisi. Ini dan 2.000 lebih lain memperoleh korting hukuman. Ini berarti ketika perlakuan terhadap napi korupsi sama saja dengan yang lain, artinya korupsi itu kejahatan biasa ya, Bang Don? Bagaimana? Ya, Bang? Itu kan yang menjadi pertanyaan itu adalah soal remisi untuk para koruptor. Remisi bagi yang lain-lain mungkin tidak dipertanyakan. Pertanyaannya menjadi makin menguat ketika kita bicara tentang bagaimana sekarang hakim itu juga mendiskon hukuman para koruptor atau jatuhkan hukuman yang lebih kecil, jauh dari tuntutan, lalu kemudian bahkan di MA itu didiskon. Ya, memang lagi ada suasana yang saya kira sudah cukup lama bagaimana publik antipati dengan para koruptor, dan ini sebuah perasaan yang baik. Lalu kemudian ketika tiba-tiba misalnya mereka mendapatkan remisi, ya tentu menimbulkan pertanyaan. Walaupun remisi itu adalah hak para napi siapapun untuk kemudian bisa mendapatkan remisi sepanjang ada perbaikan atau kelakuan yang baik dan seterusnya, yang memenuhi persyaratan. Jadi kali ini ya pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat common sense tentang kenapa sih para koruptor justru dikasih remisi? Ada keinginan bahkan kalau tidak bisa memiskinkan dihukum lebih berat. Kira-kira begitu yang berkembang, Leo. Ternyata beda ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ya memang aturannya begitu. Jadi you pikir apakah memegang perasaanmu atau harus mengikuti peraturan? Iya, kalau para legalis akan mengatakan ikuti aturannya. Legal formal. Walaupun di dalam aturan itu akhirnya pertanyaannya kan semangatnya seperti apa? Iya, dan kebetulan nama yang disebut-sebut di sini kan ada Pak Setia Novanto. Ada. Yang kasus IKTP dulu. Lalu disebut ya, tapi itu bukan bebas langsung, Bang. Enggak. Karena yang langsung itu bebas remisi 3 bulan. Yang remisi langsung bebas di dalam berita dikatakan 16 orang, tapi namanya disembunyikan. Iya, betul. Karena katanya privasi. Lalu kemudian ada mantan Menpora Imam Nahrawi. Itu ada. Karena ada nama-nama besar seperti ini, tentu menimbulkan perasaan apa adil gitu. Tapi aturannya harus dijalankan gitu. Iya sih. Kalau memang mau tidak dijalankan sesuai aturan ya ubah aturannya begitu ya. Betul. Mungkin pada waktunya nanti kita harus bisa mengatakan bahwa pelaku kejahatan luar biasa perlakuannya juga jangan karena biasa. Ini juga ada teroris, Leo. Ada teroris, jumlah teroris yang dapat juga narapidana, bahkan yang langsung bebas sudah 26 narapidana teroris. Betul. Teroris, narkoba 760 orang. Dan korupsi dari 175.000 napi yang dapatkan remisi. Mungkin pada waktunya nanti kita usulkan. Tidak diremisi juga, kalau bisa lebih banyak cepat keluar kan lebih bagus. Napi lapas kita itu penuh.
Iya sih, tapi juga jangan begini Bang cara keluarnya Bang. Ini mengusik rasa keadilan juga. Tapi ya sudahlah, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4 di kolom pemilu 2024. Elit parpol serukan cegah perpecahan. Wah, ini keren ini Bang. Cegah perpecahan, tapi kan pertanyaannya memang kita sudah mulai pecah, ada indikasi mau pecah atau seperti apa nih Bang Don? Saya kira memang ini harus terus diingatkan. Kebetulan ini pernyataan yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh ketika menghadiri atau memimpin upacara di ABN kemarin. Gitu. Problemnya adalah bahwa persoalan kita itu ya jangan sampai justru perpecahan timbul karena para elit parpol. Karena problem kita yang sebenarnya adalah soal kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Terlalu mahal untuk kemudian kita pecah hanya karena beda suku, ras, dan agama yang dimanipulasi atau dipolitisasi oleh para elit politik. Jadi saya kira ini seruan yang cukup sering diungkapkan, tetapi harus terus disuarakan untuk melihat mana yang lebih penting dan mana yang lebih substansial untuk kepentingan kita bersama begitu. Dan perpecahan itu juga tidak boleh karena beda capres begitu ya Bang? Itu betul. Pada akhirnya kan begitu. Toh Indonesia harus tetap jalan kan? Iyalah. Gitu. Lucu juga sih kalau kemudian ada yang pecah gara-gara beda capres Bang. Saya berapa kali bilang ke teman saya, bahkan ada yang sampai bermasalah dengan pasangannya Bang gara-gara beda capres. Saya tanya, kalian kenal capresnya? Oh, kenal, capresnya kenal kalian? Ya tidak katanya. Dapat uang? Tidak. Waduh, kok kalian begitu? Yang kita butuhkan adalah kemampuan publik untuk makin cerdas melihat karena track record pimpinan atau calon presiden, cawapres dan seterusnya kan itu kan sudah terlihat dengan sangat kentara di harusnya begitu bisa kita lihat. Baik. Jadi ya basisnya itu saja gitu. Kecerdasan masyarakat. Betul. Kita ke berita selanjutnya di halaman 8 kolom Nusantara, Bang Don dan pemirsa. Beragam upacara kemerdekaan bentuk rasa syukur. Memang menarik sekali karena tanpa dikomando begitu Bang Don, kalau kita lihat lingkungan sekitar itu dengan inisiatif masing-masing menyelenggarakan acara ya untuk memperingati 78 tahun. Ini bagaimana Bang Don? Iya Leo, ini adalah wujud kecintaan publik kepada negara atau kepada bangsa ini. Spontanitas, kemudian berbagai pertunjukan, pesta rakyat yang kemudian melibatkan berbagai kalangan, hampir di seluruh pelosok tanah air memperlihatkan bagaimana rasa kebangsaan dan rasa keindonesiaan itu dimiliki oleh semua orang di orang Indonesia. Jadi ini suatu hal yang luar biasa dan merupakan sebuah hal satu hal yang harus kita syukuri. Itu sebuah kebanggaan dan kita berharap ini akan terus-menerus berlangsung. Sesekalinya kita merasa betul-betul menjadi orang Indonesia di saat-saat merdeka gitu. Di saat-saat kita memperingati 17-an ini. Dan itu mestinya terus dikembangkan dan terus dijaga. Betul. Karena ini tanpa komando apapun, orang mengeluarkan biaya, orang senang mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Ini tipikal Indonesia banget. Dan rasanya ini harus berlangsung. Kita berharap berabad-abad kemudian tetap seperti ini, Leo. Jadi kalau ada yang mungkin ragu apakah kita masih punya rasa kebangsaan itu, ini mungkin terjawab ya. Terjawab bahwa masih ada loh. Itu betul. Dan di akar rumput masih ada. Mungkin dan harus dibuat untuk kemudian selalu terus-menerus dijalankan pada setiap hari raya ini untuk menjaga rasa kebersamaan itu. Di akar rumput ada. Yang kita pertanyakan adalah yang berusaha memecah di tingkat elit. Itu tidak perlu ada pidato kalau begini. Oke, kita tinggalkan itu, kita langsung ke editorial Bang Don dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Royal untuk Ambtenaar di tahun pemilu. Ambtenaar di sini mungkin kalau Anda yang masih mengerti bahasa Belanda ya kurang lebih adalah aparatur sipil negara. Kalau dibilang royal artinya kan bermurah hati Bang. Murah hati itu bisa baik, bisa juga tidak baik. Maksudnya editorial ini apa nih Bang Don? Iya, editorial melihat hari ini untuk mengkritisi pemerintah yang sekarang mengajukan RAPBN lalu menaikkan gaji ASN sebanyak 8% dan pensiunan 12%. Ini kemudian dilihat sebagai ya tentu ini disambut gembira oleh para ASN maupun para pensiunan. Tetapi dalam situasi fiskal seperti sekarang orang bertanya-tanya apa iya layak begitu. Sanggup atau tidak dengan untuk menggaji kenaikan seperti ini. Karena ini kan menjadi presiden lalu kemudian akan membuat biaya
depan kan akan lebih tinggi lagi kan. Sementara ada hal-hal prioritas nanti yang harus dilakukan, apakah mengatasi kemiskinan, apakah ketahanan pangan, apakah kesehatan. Ini adalah hal-hal lain, bahkan kemudian orang melihat jangan-jangan ini sifatnya politis. Mungkin kita tidak berkeberatan dengan kenaikan ini, tetapi kan dikaitkan dengan ini kenaikan untuk kemudian meningkatkan kinerja ASN. Sepanjang yang kita lihat tidak ada korelasi yang nyata antara kenaikan gaji dan kinerja yang meningkat. Kita lihat nanti mungkin akan ada data-datanya, tetapi toh korupsi masih jalan, pelayanan masih segitu-segitu saja. Hal-hal yang kemudian tentu menjadi pertanyaan. Kita akan bahas itu, Bang Don dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 18 Agustus 2023, royal untuk Amtenar di tahun pemilu. Royal untuk Amtenar di tahun pemilu. Aparatur Sipil Negara atau ASN tentunya bersorak gembira saat mengetahui pidato pengantar RAPBN 2024 dan nota keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 16 Agustus. Betapa tidak, penaikan gaji ini merupakan yang pertama bagi PNS dan pensiunan setelah terakhir kali naik pada 2019. Dalam RAPBN 2024, Presiden mengusulkan penaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah serta TNI Polri sebesar 8%. Adapun bagi pensiunan mendapat kenaikan sebesar 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan konsekuensi dari penambahan gaji ASN dan pensiunan adalah pemerintah harus mengalokasikan sekitar 52 triliun rupiah. Sri Mulyani menambahkan, pensiunan mendapat presentasi kenaikan lebih tinggi adalah karena ASN masih mendapatkan beragam tunjangan selain gaji bulanan mereka. Presiden dan para pembantunya tentunya sudah memperhitungkan secara matang dampak dari usulan menaikkan gaji ASN, termasuk menimbang-timbang antara manfaat menaikkan gaji para Amtenar dan dampak fiskalnya. Jangan sampai program prioritas lainnya terhambat lantaran alokasi dana berkurang demi menyenangkan hati PNS. Selain gaji naik, pemerintah juga berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan total kuota 572.496 orang pada September 2023. Berarti negara ini harus menanggung lagi gaji bagi CPNS dengan standar gaji baru juga. Fasilitas bagi PNS tidak terhenti di gaji dan pembukaan kuota penerimaan CPNS. Sri Mulyani juga sudah menerbitkan aturan yang menambah beragam fasilitas bagi PNS, mulai besaran uang makan, uang lembur, perjalanan dinas, hingga alokasi pengadaan kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB. Untuk pengadaan kendaraan listrik bagi eselon 1 bernilai lebih dari 966 juta rupiah per orang. Bahkan, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 49/2023 tentang standar biaya masukan 2024 yang berlaku sejak 3 Mei 2023 itu juga mengatur sampai besaran biaya vitamin bagi ASN. Sepanjang tahun sebelum pemilu 2024 ini seakan ASN secara bertubi-tubi dihujani beragam kabar yang menggembirakan hati. Pemerintah beralasan penaikan gaji ASN adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. Selain itu juga untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Namun jika kita melihat pola penaikan gaji ASN di pemerintahan Joko Widodo, baik periode pertama atau kedua di mana penaikan gaji ASN selalu diumumkan pada 16 Agustus setahun sebelum pemilu, yakni diumumkan pada 2018 dan 2023 sebelum pemilu 2019 dan 2024.
Pola pengumuman gaji ASN itu tidak terjadi di era pemerintahan sebelumnya, seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 9 kali menaikkan gaji ASN, termasuk penaikan gaji 2015 yang merupakan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetapi diteken oleh Joko Widodo. Dalam pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Senayan, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan dirinya adalah seorang presiden. Mantan wali kota Solo ini bukan ketua umum parpol, ketua koalisi parpol, apalagi Pak Lurah, sehingga Joko Widodo menegaskan tidak berwenang menentukan calon presiden maupun wakil presiden pada pemilu 2024. Pidato Joko Widodo ini membantah pernyataan sebelumnya yang terang-terangan akan cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan nasional agar tidak ada riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara. Penaikan gaji ASN tak bisa dinafikan bernuansa politis karena melihat pola penaikan gaji ASN yang sama naik sebelum pemilu di era Joko Widodo sebelumnya. Terlebih mantan gubernur DKI itu terlihat sangat berkepentingan untuk mendapat dukungan rakyat khususnya ASN dan pensiunan karena Joko Widodo ingin capres dan cawapres terpilih adalah sosok-sosok yang bisa melanjutkan program-program pemerintahannya. Di sisi lain, jangan sampai ragam kenikmatan yang diraih para pegawai pemerintah sampai mengurangi anggaran kesehatan, pertanian, atau bansos yang merupakan hak publik. Kalau sampai pos anggaran bagi publik justru terganggu, sama saja pemerintah membuka kecemburuan sosial. Kecemburuan antara pegawai yang mendapat gaji dari uang rakyat dan rakyat biasa. Sebab di saat sekitar 4,3 juta ASN menikmati kenaikan gaji dan fasilitas, sekitar 270 juta penduduk Indonesia lainnya justru boro-boro naik gaji atau mendapat jatah mobil listrik. Bisa bertahan hidup saja, sudah bersyukur. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau kita melihat besaran kenaikan gaji yang dirancang untuk 2024 tahun depan, untuk ASN 8%, pensiunan 12%, dengan alasan katanya kenapa kemudian pensiunan lebih besar karena ASN-nya masih dapat sekian tunjangan. Artinya kan ini agak tidak linear dengan alasan untuk meningkatkan kinerja, Bang. Kalau memang meningkatkan kinerja kan harusnya yang gajinya naiknya lebih banyak kan ASN ya, karena masih kerja, masih aktif. Pensiunan kan sudah tidak aktif lagi. Bagaimana kira-kira? Makanya beberapa ekonom mengatakan ya tidak perlu menggunakan alasan untuk menaikkan kinerja. Ya ini anggap saja bahwa ini ya udah, ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini sebagai satu hal yang lumrah, sebagai sebuah perbaikan. Tetapi nggak usah pakai alasan-alasan yang pembenaran. Ya kira-kira begitulah. Karena kemudian Menteri Keuangan sendiri kan mengaku bebannya ini berat. 52 triliun sekarang ini ya sesuatu yang berat begitu, Leo. Kalau kita lihat, kalau tadi kita bicara hubungannya dengan kinerja itu, menurut apa yang kita diamati adalah susah melihat kebenarannya begitu. Ada 4 juta pegawai negeri, kerjanya masih seperti itu. Sementara mestinya tidak perlu ditambah pula karena kemudian kan makin modern kita, makin banyak perkembangan teknologi yang bisa membantu pekerjaan itu bisa diambil alih oleh teknologi. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa dilihat sebagai hal yang berubah gitu, lalu mengurangi pemborosan. Sekarang mungkin tidak perlu rapat yang harus ketemu, kan orang bisa jarak jauh. Tapi kadang-kadang kan setiap akhir tahun orang harus menghabiskan anggaran dengan pergi kemana-mana, rapat. Mestinya jarak jauh di luar Jakarta, di Bogor sudah pakai SPJ dan seterusnya. Hal-hal seperti itu kan yang kita lihat. Dan kita lihat ya, Leo, kalau saya baca ya, kan waktu Pak SBY kenaikan itu 9 kali selama 10 tahun pemerintahannya. Pak Jokowi sekarang 3 kali, Ibu Mega sekali, waktu periode Gus Dur sekali. Kalau lihat seperti ini,
soal kinerja pegawai negeri dari dulu itu sampai sekarang belum selesai juga dari itu ke itu gitu. Gubernur saya di NTT bilang itu pegawai negeri itu datang siang pulang siang. Siang pulang siang. Ya, datang siang kemudian duduk makan siang lalu pulang siang. Tidak kompetitif kerjanya seperti di swasta. Nah, kalau kita lihat mental seperti ini kan mungkin sudah berkurang ya. Tetapi poinnya adalah bahwa harus betul-betul terbukti di hadapan rakyat atau di hadapan publik bahwa kenaikan ini terasa perubahannya pada kinerja pegawai negeri gitu. Dalam pelayanan, kemudian dalam kecepatan kerja dan seterusnya. Hal-hal yang selama ini orang selalu bilang kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat. Kita mungkin melihat mungkin berkurang, tetapi kita tidak mendapatkan data yang sangat valid untuk melihat korelasi itu gitu. Kesan peningkatan yang signifikan di hampir semua bagian atau semua daerah belum terasa begitu ya Bang? Belum terasa. Memang menjadi menarik sebetulnya kalau kita lihat kenaikan ini untuk beberapa daerah itu bagus. Ada hasil nyata. Kita lihat misalnya di Banyuwangi yang dipimpin oleh Menpan Azwar Anas dulu ketika jadi bupati, itu nyata perbaikan birokrasinya. Di beberapa tempat seperti di Jawa Barat, Ridwan Kamil, kemudian di Jawa Tengah, di mana Pak Ganjar gitu, dengan e-government yang jalan baik, ya beberapa daerah bisa jalankan dengan baik. Tetapi kan tidak semua begitu. Ini kan hanya sebagian kecil gitu. Lalu kemudian di Makassar kita juga tahu, misalnya Dani Pomanto, ya kita lihat. Karena kebetulan saya ada di lapangan beberapa kali untuk melihat yang begitu, itu nyata begitu. Tetapi apakah mestinya bisa semua nggak daerah-daerah melakukan hal yang sama, sehingga kita tahu bahwa uang yang dipakai untuk menggaji ASN ini betul-betul nyata meningkatkan pelayanan dan nyata meningkatkan kinerja pegawai begitu. Ada yang mengira Bang Don bahwa sebetulnya menaikkan gaji ASN dan juga pensiunan itu lebih kepada upaya pemerintah untuk memastikan ekonomi Indonesia tahun depan tumbuh positif. Karena harapannya ketika gaji itu dinaikkan, maka konsumsinya juga akan meningkat. Itu mirip-mirip dengan tanggal merah yang sering dikasih cuti tambahan, di tambahan libur supaya orang belanja. Itu bisa atau tidak Bang Don? Ya kalau angka uangnya seperti ini kemungkinan bisa gitu. Karena memang 52 triliun. Karena memang kita berharap pertumbuhan ekonomi kita kan ditentukan oleh sebagian terbesar itu oleh konsumsi. Separuh lebih. Iya, separuh lebih oleh konsumsi. Jadi kalau ini akan membantu seperti itu ya ada baiknya juga begitu. Cuman apakah pegawai negeri akan membelanjakan uangnya atau untuk keperluan yang lain begitu, ya kita juga belum tahu gitu. Jangan-jangan dia simpan gitu ya, jadi tidak jadi juga gitu. Pertanyaan yang paling mengemuka adalah Bang, bagaimana bisa benar-benar kita melihat naiknya gaji yang terakhir ini tahun depan 2024 di tahun pemilu itu memang murni tidak ada motif menarik hati ASN dan pensiunan kepada pemerintah untuk kemudian pada waktunya ada return on investment, memberikan favoritism, memberikan suara mereka kepada pemerintah ini Bang Don. Ya, Leo, itu pertanyaan yang kemudian politis kan. Jadi ini dianggap sebagai kebijakan populis, lalu untuk mendapatkan suara. Cuman kan pertanyaannya, misalnya itu diputuskan oleh Presiden Jokowi, kan tidak maju lagi tahun depan. Misalnya kan itu kan ada pertanyaan seperti itu. Apakah itu juga bagian dari untuk memenangkan seseorang yang di-endorse itu kita tidak tahu. Pasti itu tidak Bang, karena kan di pidato kemarin mengatakan bahwa saya ini presiden tidak bisa memutuskan calon presiden. Tapi statement politik boleh begitu lah. Boleh ya, tapi kita harus jeda dahulu Bang Don dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini waktunya kita Bang Don untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cikarang, Jawa Barat, ada Pak Sunarno. Pak Sunarno, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sunarno. Iya, selamat pagi Metro TV. Jadi Ya, kalau silakan. saya secara pribadi rasanya sangat sulit untuk tidak mengkait-kaitkan kenaikan ini dengan unsur politis ya. Karena memang dari setiap mau pemilu, dari pemilu yang sebelum-sebelumnya, itu selalu aja hal-hal semacam ini terjadi, misalkan pemberian sumbangan sosial dan lain-lain gitu ya. Nah ini sangat berbau politis. Tapi satu sisi Bang Leo, saya setuju ya. Kenaikan gaji ini. Kenapa? Karena memang gap kesenjangan ekonomi dari orang kaya dan orang miskin di Indonesia itu sangat jauh. Jadi kekayaan negeri ini hanya sebagian kecil dikuasai, sebagian besar dikuasai oleh kelompok kecil gitu. Pak Sunarno, Anda ASN atau pensiunan tidak, Pak? Saya karyawan swasta, tetapi swasta, ini juga jadi soal buat swasta ini. Demo buruh itu untuk menaikkan kesejahteraan luar biasa susahnya ya, berdarah-darah. Tapi kalau ASN begitu nikmat gitu, karena ASN ini bisa dipakai sebagai unsur-unsur kekuasaan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan semoga ini ke depan masyarakat sadar hal-hal semacam ini itu untuk tidak menarik lagi gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sunarno di Cikarang, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunarno ada Ibu Ong Meihua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka Bang Leo, Bang Don. Merdeka. Ya. Jadi alhamdulillah di tahun menjelang berakhirnya Presiden Jokowi, ASN dan Polri dan TNI dinaikkan gajinya 8% dan pensiunan 12%. Bang, semoga ASN ini juga gembira Bang di tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Tetapi jangan salah Bang Leo, makin dikasih gaji agar korupsi juga jangan terus merajalela Bang. Sadarlah bahwa untuk membangun negara ini memang perlu dedikasi. Jadi rakyat itu juga mengharapkan, tapi karena kesejahteraan sudah ditingkatkan terus, korupsi juga jangan terus. Korupsinya jangan ikut naik juga ya. Iya, dan lagi hukum ini harus ditegakkan. Jangan nanti kalau sudah orang kasasi dikurangi hukumannya, belum nanti kalau di penjara juga mendapat remisi. Itulah yang rakyat membuat rakyat kecewa Bang. Dengan keadilan ini kita ditegakkan, semoga rakyat ini juga sejahtera Bang. Bukan karena mau pemilu, tidak, tapi karena memang Presiden Jokowi. Bukan mau pemilu ya? Bukan karena mau pemilu ya Bu ya? Tidak. Memang Presiden ingin meningkatkan kesejahteraan ASN dan Polri dan TNI itu Bang. Jadi ya kita tunggu saja nanti. Mudah-mudahan ekonomi kita membaik Bang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meihua di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak. Ya, saya akan menanggapi dua hal dalam pidato sidang tahunan dan pengantar nota RAPBN Presiden kemarin ya Pak. Yang pertama kenaikan gaji 8% di ASN, kemudian TNI Polri dan 12% untuk para pensiunan
Mudah-mudahan ini bukan angka populis dalam rangka menghadapi pemilu ya. Tetapi lebih banyak pada persoalan bagaimana meningkatkan kinerja para ASN, TNI Polri dan kesejahteraan bagi para pensiun. Saya lebih cenderung hal-hal seperti ini dilaksanakan daripada pembangunan kereta cepat yang sudah menelan anggaran yang begitu besar sampai sekarang belum dinikmati masyarakat. Yang kedua, saya melihat bahwa biasanya kalau ada kenaikan gaji ASN itu di lapangan Bang Dono itu akan dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok. Nah ini tugas pemerintah untuk menjaga bagaimana nasib yang bukan PNS dan rakyat-rakyat miskin yang nantinya kena imbas daripada kenaikan harga bahan pokok itu. Bahan pokok ya. Nah yang kedua, kemarin juga Presiden saya juga melihat dan agak ketawa-ketawa ketika melihat Bapak Presiden menyatakan dia bukan seorang ketua partai, dia bukan penentu, tetapi pada fakta di lapangan, pada pidato di depan relawan, katanya pilihlah yang rambut putih, pilihlah yang berkerut. Masih ingat ya Pak Tasrik, masih ingat ya? Oh iya, ingat banget. Sekarang sudah berpindah ke lain hati, yang saya khawatir justru yang jadi bukan dari yang kedua itu, justru yang tidak disebut-sebut yang jadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Menarik ini Bang Don. Betul ya. Para pemirsa mengatakan ini kenaikan untuk kesejahteraan. Betul. Ya bukan untuk pemilu katanya begitu. Tapi apa benar Bang bukan untuk pemilu nih Bang Don? Bagaimana, ya sangat beragam tanggapan penelpon. Saya kira itu juga mencerminkan bagaimana publik melihat ini juga sangat beragam. Tapi intinya ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang berprasangka ini kepentingan pemilu, populisme, dan ada yang bilang enggak gitu. Jadi itulah bagian dari demokrasi. Dan itu yang membuat kita merasa nyaman dalam dunia demokrasi karena kita bebas untuk berpikir dan ngomong apa saja gitu. Masih boleh ya? Masih boleh gitu. Tetapi poinnya adalah yang paling menarik tadi dari Pak Sunarno tadi itu soal membandingkan kenaikan ini dengan pegawai swasta. Kita tahu bahwa banyak perusahaan masih susah dan karyawan terpaksa puasanya lebih panjang. Dan memang ini kemudian jadi pertanyaan kan. Gitu. Saya kira ini hal-hal yang juga perlu dipikirkan. Lalu kemudian dari Ibu Ong, saya kira seperti apa yang kita buka tadi untuk mengatakan bahwa sebetulnya kenaikan ini baik-baik saja untuk kesejahteraan, ekonomi kita mungkin akan lebih baik, tetapi jangan sampai kemudian persoalannya kan korupsinya juga tidak berhenti dan bahkan makin banyak begitu. Jadi kalau kita lihat hal-hal seperti ini, ya lalu kemudian dari Pak Tasrik menarik bahwa kenaikan ini akan diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok. Dan saya kira tugas pemerintah untuk mengendalikan ini gitu. Karena kalau tidak kenaikan itu juga nggak ada artinya. Dan bahkan mungkin akan menimbulkan inflasi kan. Betul. Yang 2,8 targetnya bisa melampaui di tahun depan itu. Tapi poin kita adalah bahwa selalu jadi pertanyaan memang untuk melihat korelasi seperti tadi kita dari awal, korelasi antara kenaikan ini dan kinerja pegawai. Kemudian kenaikan gaji dan bersihnya aparatur. Sebetulnya contoh yang paling jelas adalah beberapa perkara belakangan. Kita lihat aparat pajak itu kenaikannya paling besar. Aparat bea cukai itu juga kenaikan gaji itu paling besar. Ini bagian dari reformasi birokrasi. Tetapi kita juga tahu bahwa di sana juga ternyata ada korupsi dan korupsinya sangat besar. Dan itu kan yang ketahuan. Yang tidak ketahuan mungkin masih ada. Bisa jadi lebih banyak dari yang ada. Begitu juga kita tahu bagaimana keterlibatan ASN yang terlibat dalam korupsi juga cukup banyak sebetulnya. Angka tahun 2021 kalau dari SCW itu ada 162 orang ASN yang terlibat. Jadi kalau kita itu yang ketahuan ya. Kalau yang tidak ketahuan ya jangan-jangan bisa 10 kali lipatnya dari itu. Kita bisa bayangkan bahwa hal-hal seperti ini belum terlalu signifikan untuk memperbaiki birokrasi kita untuk bersih, juga belum terlalu signifikan untuk melihat kinerja birokrasi kita lebih baik untuk kepentingan, untuk melayani publik begitu. Saya tertarik dengan yang tadi dikatakan Pak Tasrik itu, Bang Don. Almarhum ayah saya juga ASN dan mengalami sekian kali kenaikan gaji. Sebelum diumumkan, sudah ada rumor biasanya di tahun-tahun yang lalu ya di Orde Baru mungkin, itu harga barang itu sudah naik lebih dulu Bang. Sehingga ibu saya mengatakan, nggak ada gunanya itu kenaikan. Karena setelah dihitung-hitung, kenaikan gajinya misalnya katakan 8% untuk tahun depan,
itu kenaikan barang itu sudah jauh di atas itu, Bang. Ini kalau memang benar terjadi seperti itu, kan kita sekarang lihat, Bang, harga bahan makanan itu masih cukup mahal. Inflasi jangan-jangan 2,8% tahun depan bisa jadi lebih tinggi daripada itu, artinya tidak berarti juga kenaikan ini untuk kesejahteraan ASN. Lalu untuk apa, Bang? Ya, makanya kita lihat besok lusa ini, kita lihat cek harga di lapangan. Reporter kita akan meliput seperti apa. Jangan-jangan secara psikologis sudah naik duluan. Iya. Jadi memang selalu jadi soal. Ini lingkarannya kayak begitu. Ya, itu hukum ekonomi yang berlaku. Lalu kemudian mestinya kan kalau sudah ada pengumuman begini harus ada antisipasi terhadap hal-hal yang lain. Pengendalian inflasi itu harus. Inflasi, pengendalian harga dan seterusnya itu harus satu paket di lapangan sehingga kenaikan ini ada artinya bagi pegawai negeri atau bagi para pensiunan dan bagi publik pada umumnya. Karena yang tidak enak adalah pegawai negerinya naik, ASN-nya naik, pensiunnya naik, tapi mereka yang tidak naik kan ikut menderita karena kenaikan harga bahan-bahan kan yang kita lihat. Ya mestinya harus satu paket untuk melihat ini di lapangan atau untuk menjalankan ini, kebijakan ini supaya ada rasa manfaat dari kenaikan itu. Kalau betul untuk kesejahteraan, uang yang sekian bisa dapatkan barang yang lebih banyak, bisa dapatkan barang yang lebih murah gitu. Bang, menarik untuk dicari tahu lagi. Kan beberapa orang mengira bahwa karena kenaikan ini dilakukan di tahun pemilu, Bang. Betul. Walaupun tadi Bang Don katakan Presiden Joko Widodo sudah selesai periodenya, tahun depan tidak bisa nyalon lagi. Banyak yang mengira bahwa ini adalah untuk mendulang suara dari ASN dan para pensiunan untuk orang yang akan di-endorse. Meskipun kemarin dibantah juga, Bang. Saya ini presiden, saya bukan ketua parpol, bukan ketua koalisi, tidak bisa mencalonkan presiden. Tapi kan kenyataan di lapangan masyarakat melihat seperti itu. Itu kira-kira bagaimana, Bang? Ya baru akan kita baru kita tahu kebenarannya jika itu betul-betul akan terjadi. Misalnya ada endorsement yang nyata gitu, lalu kemudian orang pada memilih seseorang yang di-endorse. Karena masih banyak ini kan orang masih spekulatif kan sebetulnya. Karena approval rate-nya Jokowi ini kan tinggi sekali, itu yang diharapkan katanya untuk dilimpahkan ke orang yang didukung ya, Bang. Mungkin secara tidak langsung adalah ini juga bisa meningkatkan approval rating presiden. Lalu kalau ini meningkatkan approval rating presiden, maka kemana telunjuk seorang presiden mengarah, di situ ada lumbung elektabilitas. Dapat limpahan, ini mungkin. Tapi sekali lagi ini kan statement yang spekulatif, Leo. Walaupun kita tahu bahwa rakyat juga ya bisa jadi seperti itu gitu. Ya kalau kita bicara 80% approval rating, meaning 80% orang yang menyukai, bahkan mungkin menyayangi. Jadi orang akan mengikuti apa yang diarahkan. Apakah seperti itu persisnya? Ini kan belum menjadi fakta, Leo. Yang kita tahu adalah misalnya sekarang ada, Pak Jokowi mengendorse seorang Prabowo ataukah mengendorse seorang Ganjar, gitu kan? Ini kan dua figur yang menurut saya ya Pak Jokowi dua-duanya pasti mengendorse ini gitu. Walaupun secara statement normatif politik untuk mengatakan saya tidak mengendorse, saya Pak Lurah, bukan Pak Lurah dan seterusnya. Tetapi apapun ceritakan gestur politik itu bisa dilihat oleh rakyat. Lalu kemudian mempengaruhi elektabilitas seorang Prabowo, mempengaruhi elektabilitas seorang Ganjar, dan mempengaruhi hubungan antara PDIP dan Gerindra yang kelihatannya mulai hangat gitu. Makin hangat. Bang, tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita sebagai rakyat, juga sebagai jurnalis, bisa mendorong pemerintah untuk memberikan gambaran bahwa kenaikan 8 dan 12% tahun depan ini ada peningkatan kinerja. Bagaimana cara kita mendorong pemerintah ini, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, bagaimana memastikan kenaikan 8 dan 12% ini efektif, Bang, untuk meningkatkan kinerja ASN? Ya, kita berharap seperti itu loh. Kita tidak bisa memastikannya. Tetapi ada sejumlah contoh yang memperlihatkan bagaimana birokrasi di beberapa tempat itu berhasil meningkatkan kinerjanya karena perkembangan menggunakan teknologi. Tadi kita sudah sebut ketika Azwar Anas jadi bupati di Banyuwangi, saya datang sendiri di namanya online mall pelayanan publik. Online apa ya? Iya, semua online dan di situ semua
pelayanan, entah KTP, entah kependudukan, entah apalagi yang lain, semua ada di satu tempat yang sama, sehingga semua bisa sekaligus dilayani. Tidak perlu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita juga tahu ketika kita bikin Metro TV Award untuk People of the Year, ada di situ nominasi orang seperti Gubernur Ganjar, kemudian ada Kang Emil, dan seterusnya yang memperlihatkan bahwa ada perubahan kinerja dari birokrasi ketika ada teknologi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa daerah yang menjadi contoh. Artinya kalau lihat seperti itu, mestinya di beberapa daerah juga bisa dilakukan. Artinya apa? Kalau kita sudah mendrop anggaran untuk kemudian meningkatkan gaji ASN, itu juga harus bisa dilihat. Mungkin proses desentralisasi ini atau otonomi ini bisa kemudian menjadi bagian tanggung jawab mereka untuk kemudian mengubah kinerja itu. Karena kita sudah lihat hal-hal yang berhasil atau contoh-contoh yang berhasil, mestinya bisa dilakukan. Dan menurut saya ke depan, kenapa kita harus berpikir untuk menambah lagi pegawai negeri? Orangnya ya? Ya orangnya ya, karena itu kan sekarang perkembangan teknologi sudah sebegitu majunya untuk kemudian bisa sebagian dari pekerjaan itu ditangani gitu. Tentu pertanyaannya adalah, ya enggak, karena ini bagian dari pembukaan lapangan kerja juga, menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Itu juga alasan yang masuk di akal. Tetapi ya harus terlihat bahwa ya makin baik dan makin maju lah gitu. Kita berharap begitu, Leo. Memastikannya bagaimana Bang? Kita ini kan serba terbatas ya, kalau kemudian kita lihat PNS telat-telat itu kan biasanya hanya setelah Lebaran, biasanya ketahuannya ya, diberitakannya di situ. Cara memastikannya bagaimana? Iya, harus ada kontrol. Jadi harus ada kontrol. Kalau di swasta setiap uang yang dikeluarkan itu kan harus ada feedbacknya apa gitu. Ya begitu juga mestinya uang negara atau uang rakyat dipakai untuk menggaji ASN. Itu juga harus ada feedbacknya. Dan feedback itu bisa dilihat dengan nyata dan prosesnya itu harus ada kontrol yang ketat. Kalau tidak ada kontrol yang ketat, ya kita selalu berpikir kita membayar pegawai negeri untuk hal yang sebetulnya dalam kategori tertentu menjadi sia-sia. Apa sampai kapan kita harus melakukan itu gitu. Sekarang tentu ada dulu berbagai istilah, pengawasan melekat lah, ada macam-macam penataran atau pendidikan lah, macam-macam. Ya itu baik gitu. Cuman kenapa hasilnya tidak signifikan seperti yang diharapkan, seperti yang publik harapkan. Sebetulnya kan ini yang selalu ditunggu. Maka ketika kita lihat kemarin ada pengumuman seperti itu, harapan publik untuk kinerja pegawai ini lebih baik dan seterusnya, itu betul-betul harus nyata. Sehingga tidak ada prasangka bahwa ini kepentingan populisme, ini kepentingan pemilu dan seterusnya. Jadi itu jawabannya harus ada kinerja yang nyata untuk jadi ini alami. Tugas Pak Azwar Anas juga dong Bang ya, karena kan sekarang beliau Menpan RB untuk memperlihatkan kinerjanya bagaimana, efektivitas dari kenaikan gaji. Mungkin Kemenpan RB sebagai leadernya. Salah satu tugas beliau dan tugas pokok beliau kan begitu. Tapi kan ini kan terikat pada masing-masing departemen, pada masing-masing instansi. Tugas bersama, dan beliau tidak bisa mengambil semua itu begitu. Itu baik. Ya gimana Leo? Saya kira perlu kesadaran untuk mengatakan ini rakyat membiayai saya dan saya kasih kembalikan itu kepada rakyat dengan pelayanan lebih baik. Dan tidak korup. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Jangan sampai pemirsa, ragam kenikmatan yang diraih para pegawai pemerintah mengurangi anggaran kesehatan, pertanian atau bantuan sosial yang merupakan hak publik. Kalau sampai pos anggaran bagi publik justru terganggu, sama saja pemerintah membuka kecemburuan sosial, kecemburuan antara pegawai yang mendapat gaji dari uang rakyat dan rakyat biasa. Saya Leonard Samosil berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV